Ya pemirsa, kembali lagi di Lintas Banua sepekan kali ini. Informasi selanjutnya dari Wakil Ketua DPRD Matnor Ali. Beliau menilai gerakan normalisasi sungai mengalami kemunduran. Sampai saat ini gerakan tersebut sepertinya tidak ada kelanjutan. Sementara itu pihak legislatif meminta pemerintah Kota Banjarmasin lebih serius lagi dan konsisten dalam melaksanakan gerakan normalisasi sungai untuk antisipasi banjir. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali menilai gerakan normalisasi sungai pasca banjir besar awal tahun ini mengalami kemunduran sebab terkesan tidak jelas lagi kelanjutannya. Matnor Ali saat di gedung DPRD Kota Banjarmasin mengungkapkan pembongkaran jembatan-jembatan, rumah toko dan lainnya yang dinilai mengganggu arus sungai seperti di Jalan Ahmad Yani yang telah dilakukan Satgas Normalisasi Sungai terlihat tidak lagi berlanjut. Bahkan beberapa jembatan, rumah toko, dan lainnya yang sudah dibongkar tidak jelas seperti apa kelanjutan dan solusinya. Kita berharap kemarin dengan terbentuk Satgas itu harus bisa menyelesaikan ketika melakukan action pembongkaran juga harus ada penyelesaian. Perusakan dan penyelesaian. Bukan saya nonton perusakan artinya pembenahan berarti harus ada penyelesaiannya. Nah sekarang ini kan belum ada terlihat nih, tapi dalam rangka progres untuk penyelesaian sungai itu akan tetap berlanjut. Apakah nanti dilimpahkan, kalau menurut informasi kemarin itu akan diteruskan dari PUPR ya untuk melakukan ini. Nah ini yang bisa terlihat sekarang kan terlihat pembongkaran tidak ada perbaikannya atau seperti apa. Artinya kita mundur 3 tahun ke belakang. Artinya kemarin itu jembatan bagus-bagus kan dibongkar tapi tidak menjadi bagus lagi, itu menjadikan kendala. Sebenarnya masih bisa diatasi, misalnya kan sungai itu bisa mengalir tanpa harus tapi memang ada beberapa jembatan yang harus dibongkar. Penertiban jembatan yang dinilai mengganggu arus sungai hingga dibongkar paksa menggunakan alat berat itu tidak langsung dirapikan sehingga terlihat tidak baik estetikanya. Ini dapat menimbulkan dampak baru yang negatif. Harusnya pembongkaran itu menghasilkan dampak positif bagi keindahan Kota Banjarmasin. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu, pihak legislatif meminta pemerintah kota lebih serius dan konsisten dalam melaksanakan gerakan normalisasi sungai untuk antisipasi banjir. Matnor Ali mengingatkan agar semangatnya harus sama, tetap konsisten dan berkesinambungan. Matnor Ali yakin program normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah kota tentu ada target akhirnya. Meski ada tantangan menghadapi masa pandemi COVID-19 yang belum ada ujungnya akan berakhir, seperti normalisasi sungai Veteran di samping Pasar Kuripan yang harus membongkar beberapa toko pedagang karena berada di atas sungai, direncanakan disiring dan dibuat taman di sekitarnya. Komitmen ini harus dijalankan secepatnya, tidak karena pandemi COVID-19 atau karena pilkada belum berakhir, ini menjadi tertunda-tunda. Akhirnya terlihat kumuh dan terkesan negatif di mata masyarakat. Artinya menimbulkan dampak baru yang negatif. Menjadi kumuh kan, semestinya kan kemarin kan begitu selesaikan ada pembenahan, ada selesainya harus positif. Nah sekarang pembenahan tapi tidak penyelesaian tapi menjadi negatif. Ini harapan kita, pemerintah jadi pemikiran kita nih, bisa dipikirkan jangan sampai terjadi yang contoh yang di Kuripan itu. Padahal kita kemarin Kuripan itu kan kemarin menjadikan kayak taman ya, atau hidup kota itu tapi mungkin itu akan tetap terwujud ya. Itu akan disiring. Kita sudah bicara dengan PUPR disiring, Subrang itu disiring, jadi dia anak taman-taman terencana. Cuman sekarang ini baru kendala ya, masalah COVID ya kan, masalah pilkada sehingga stagnan sementara. Tapi insya Allah akan kita genjot untuk bisa terwujud, kelihatan aura kota itu bisa tampak bagus paskanya kita. Murtasia, Banjar TV.
Pemirsa, beralih ke segmen lainnya, pelaksana harian Sekdako Banjarmasin melakukan peninjauan sarana prasarana kawasan wisata Jembatan Antasan Bromo di Banjarmasin Selatan untuk diserahkan pengelolaannya ke SKPD terkait. Salah satu contohnya seperti lokasi parkiran yang akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai pendapatan daerah. Begitu juga dengan sarana dan prasarana lainnya seperti taman, toilet, dan lainnya. Ke depan pengelolaannya akan diserahkan ke masing-masing SKPD. Usai safari keliling memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kota Banjarmasin, pelaksana harian Sekda Kota Banjarmasin, Dr. Andes Haji Muhyar, menyempatkan diri untuk meninjau Jembatan Antasan Bromo. Dalam kesempatan itu, Muhyar mengatakan tujuan peninjauan ini dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana penunjang Jembatan Antasan Bromo. Lebih jauh, Muhyar menjelaskan sarana prasarana akan diserahkan kepada SKPD terkait. Salah satu contohnya seperti lokasi parkiran yang akan diserahkan kepada SKPD Dinas Perhubungan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai pendapatan daerah untuk membangun Kota Banjarmasin. Kebetulan sini ada agenda untuk melihat aset punya Pemko yang kedepannya akan diserahkan ke masing-masing SKPD terkait supaya pemeliharaannya bisa maksimal. Terkait ini kan ada taman, ada lokasi parkir, ada toilet, dan yang lainnya yang memang harus diserahkan ke SKPD pengelolanya yang akan datang. Begitu juga sarana dan prasarana lainnya seperti taman, toilet, kedepannya pengelolaan akan diserahkan ke masing-masing SKPD terkait. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin terus berupaya menambah destinasi wisata di daerah ini. Salah satunya wisata alam di Kuin Kacil. Sementara itu, dukungan untuk pengembangan wisata alam di Kuin Kacil ini datang dari anggota DPRD Kota Banjarmasin Haji Abdul Muiz yang siap memperjuangkan anggaran untuk mempercantik kawasan tersebut. Berada di kawasan pesisir Banjarmasin Selatan, Kuin Kacil memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata alam. Adanya hutan mangrove di pesisir sungai bagi wisatawan yang ingin menuju ke lokasi tentu menjadi daya tarik tersendiri. Inilah tantangan bagi pemerintah kota untuk mengembangkan kawasan tersebut. Bahkan Pokdarwis setempat sudah mengusulkan kepada Dinas Perhubungan untuk membangun dermaga tempat sandar kelotok wisatawan. Karena wisata di Kuin Kacil akan disatu paketkan dengan wisata Jembatan Antasan Pulau Bromo. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ehsan Al-Haq, perlu dukungan semua pihak untuk mengangkat wisata berbasis alam, hutan, hingga pertanian ini agar mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Menurutnya, banyak potensi alam yang bisa dikembangkan masyarakat untuk menjadi daya tarik wisatawan, seperti kuliner dan kerajinan tangan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata siap memberikan fasilitas berupa pelatihan kepada masyarakat. Kita minta juga masyarakat untuk mendukung dalam hal ini kesadaran masyarakat dan juga kreativitas. Di sini kan banyak potensi-potensi dari nipah, terus dari kelapa, juga jeruk ya. Nah ini bagaimana dikembangkan menjadi sebuah daya tarik kuliner. Nah termasuk juga untuk pembuatan topi khas Banjar itu tangguy. Nah, itu kita harapkan masyarakat bisa sama-sama bekerja sama dan pemerintah siap nanti memberikan fasilitasi pelatihan, pendampingan dan lain-lain. Untuk promosinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berencana akan memberikan uji coba gratis susur sungai
dari jembatan Pulau Bromo ke Kuin Kacil selama 1 bulan sebagai tahapan sosialisasi. Dengan catatan semua sarana dan prasarana sudah siap dan memadai. Eko Anggoro, Banjar TV. Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Partai Amanat Nasional Haji Abdul Muiz yang turut mendampingi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin meninjau kawasan Kuin Kacil mendukung sepenuhnya langkah yang diambil untuk mengembangkan kawasan wisata alam tersebut. Menurut Haji Mumu, sapaan akrabnya, sejak ia duduk menjadi anggota Dewan tahun 2009 lalu, kawasan ini memang dikehendaki menjadi daerah pariwisata karena melihat potensi alamnya yang cukup mendukung sehingga kondisi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dapat terangkat. Muiz meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menyusun anggaran guna pengembangan kawasan ini. Jika anggaran tersebut sudah diajukan ke DPRD, maka dirinya siap ikut memperjuangkannya. Tanpa ada dukungan dari masyarakat maupun pemerintah kerjasama, ya Pak Isan lah, kada bisa berkembang. Ya, betul. Nah, harus dukung bertahan. Masalah ini kita dukung bertahan. Dengan adanya pariwisata di sini, masyarakat pun nyaman. Artinya ekonominya bisa berjualan, bisa apa gitu nah. Seperti di sini nah. Kita kembangkan sini seperti apa ngarnya nih Pak? Ngarnya nih. Gazebo ya. Oh, gazebo. Nah, jadi kita kan udah mewah mulai tuh. Yang alami-alami begini aja gitu nah. Jadi masyarakat tuh rasanya kada rasa apa gitu lah. Kada merasa udah kayak rasa kelarangan, bukan wadah-wadah ini kan biasa aja gitu nah. Kita di DPR siap pendukung. Pak Isan mau proposalnya ya lah. Kalau kada bebannya mau lah kami kada ke Bapak. Nah, jadi DPR ini tong palu we. Haji Muiz pun bersyukur kini kawasan Banjarmasin Selatan, khususnya Mantuil yang menjadi daerah pemilihannya, telah banyak mendapat perhatian dari pemerintah dengan harapan roda perekonomian berjalan cepat dan meningkat untuk kesejahteraan masyarakat. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 23 Mei 2021. Saya Amiratun Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa, selalu jaga kesehatan Anda dan disiplin protokol kesehatan. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.